Itu adalah tips and trick buat kalian untuk yang pingin tahu bagaimana cara memelihara ikan yang memang susah dikasih makan. Cuman kalian nggak perlu takut karena banyak banget yang bisa dicoba. Welcome back to Jawa Pet and Company. Kali ini gue masih balik lagi bersama gue Niko. Dan gue ditemani salah satu tim dari livestock department gue. Siapa namanya bro? Andi ya. Nah oke, Andi, kita hari ini kan lagi mau ngomongin mengenai ikan air laut itu buat makan ya. Nah untuk kalian yang nggak tahu, ikan air laut itu rata-rata diambil kan di dalam laut. Ya kalau dalam air tawar jadi air tawar ya. Kesusahan dari ikan air laut itu adalah karena kita ngambilnya namanya wild, dan ini kata ikan wild itu kebiasaan makanan hidup ya. Iya. Nah akan sangat sulit memang kalau memang pelet itu susah jadi makanan utama ya. Makanan utama. Nah contoh yang susah-susah makanan di sini yang mana aja nih? Yang lagi baru masuk nih, kita lagi pas lagi kedatangan Red Sea. Susah tuh biasanya kepe ya Pak, jenis kepe. Jenis kepe. Iya susah. Kepe ini ada semua kepe ya? Iya, hampir rata semua kepe. Lokal, internasional? Sama. Sama. Iya. Susah makan. Oke. Susah Nah, makan. kebiasaannya untuk trigger makanannya sebelum pakai barang kayak gini tuh apa biasa? Yang mau makan selain pelet gitu. Nah, jadi tadi kalau misalnya kurang mau makan pelet, tadi Andi bawain apa? Ini Pak. Ini Flake ya? Iya, flake. Jadi untuk kalian yang nggak tahu, flake itu bentuknya kayak gini nih. Ini bentuknya kayak wafer nih. Oh, tipis-tipis. Iya, tipis. Nah. Oke. Nah, apa sih perbedaan flake dan yang namanya pellet? Jadi, kalau flake itu adalah untuk makanan, dia sifatnya jauh lebih lunak karena dia dipotong tipis-tipis. Jadi, untuk apalagi kepe kayak gini tuh kan dia punya mulut tuh kecil. Iya. Atau ikan yang masih bayi. Nah, jadi mereka tuh lebih susah makan sesuatu yang keras seperti pelet, karena pelet itu lebih keras dibandingkan flake ya. Iya. Nah selain itu kita mencoba men-trigger dengan makanan udang rebon kalau yang buat baru-baru kayak kepe gini, ataupun flatworm ya. Buat kalian, gua akan ajarin kalian tips and trick untuk kasih makan ikan wow. Nomor 1, pastikan punya ikan-ikan yang sebenarnya gampang makan. Nah, contoh ikan yang gampang makan itu adalah ikan betok. Jadi kalau misalnya ikan baru masuk, ikan itu sifatnya tuh ngikutin ikan yang lain dia. Jadi kalau ikan yang lain makan, Dia ikut makan. dia akan ikut makan ya. Jadi sangat bagus untuk ngasih satu ikan yang pasti makan. Betok itu lu kasih apa aja makan ya? Makan. Hampir kan lu nasi pun dimakan ya. Iya. Gampang deh makannya. Nah, Iya. karena betok itu sifatnya gampang makan, nomor 1 gampang makan, jadi ikan yang lain akan mudah. Kedua, mencobai kasih makan yang jauh lebih ringan ya, seperti flake ya. Mungkin jarang di air laut dia pakai, tapi flake ini sangat gampang digunakan untuk ikan-ikan seperti ini. Terakhir gue mencoba ngasih tahu kalian, ada kalau seperti ini masih nggak bisa, kalian ada lagi live food ya, seperti udang rebon ya, Artemia. Kita ada Artemia juga kita kasih, atau cacing darah ya. Cacing darah ya. Nah kita tapi hari ini kita lagi mau ngasih tahu beberapa produk nih. Coba bisa jelasin nih. Ini kan udah mulai dipakai nih. Iya. Udah mulai pakai berapa lama nih? 2 mingguan Pak, dan juga hasilnya ini sangat puas banget kita nih. Sangat puas banget. Sangat puas ya. Oke, nah gua akan bantu kalian sedikit. Nanti Andi akan mulai siapin dari garlic guard, entis dan vitality. Kita mulai dari mana biar sekalian gue jelasin nih. Biasanya kita mulai dari ini Pak. Garlic guard. Dari ya. Oke, nanti bisa dikasih lihat, gue sekali kasih tahu. Garlic guard ini adalah sebenarnya ekstrak garlic yang dimasukin di dalam liquid ya. Nanti akan diambil seperti Andi ini, kurang lebih 2 mili ya. 2 mili aja. Nah, baunya tuh tajam sekali. Nah, nanti dituangkan di makanan kalian. Oke. Didiamkan nanti ya. Gua akan baunya tajam banget ya. Iya.
Oke, nanti kayak gini nih kurang lebih. Habis itu apalagi nih, Dik? Terus ini Pak. Nah, ini sebenarnya Galikati dipakai untuk penciuman ya. Karena itu ikan itu dia nggak ngelihat sebenarnya, dia mencium. Jadi penciuman itu naik dan dia juga ngasih vitamin dan antibodi yang lebih untuk ikan ya. Jadi namanya garlic guard ya. Flavors for finicky eater. Finicky eater itu maksudnya ikan yang nggak terlalu bisa makan. Oke, lanjut, Dik. Ini kita pakai ini Pak. Entis. Entis ya. Oke. Sama beli juga. Entis ini apa ini entis? Entis itu sama Pak, jenisnya dia tuh buat makan. Buat makan ya? Buat makan ya, lebih ke aroma sih. Lebih biar cepat makan ya. Oke, entis adalah natural scent and flavor enhancer for finicky eater. Jadi sampah ya, sama ya? Iya. Jadi ini buat meningkatkan aroma untuk ikan, makanan. Jadi kenapa dikasih Morris Idol gambarnya? Karena Morris Idol itu adalah salah satu tipe ikan yang susah banget makan. Ya. Iya. Oke, lanjut. Terakhir apa lagi nih? Ini ada namanya Sikkem Vitality ya. Iya. Ini vitamin buat ikan. Nah, sebenarnya banyak banget yang ngejual vitamin C, ada di merek-merek lain. Dulu kita pernah jual di merek Bradwell namanya Vitamarin C dan harganya biasa cukup tinggi. Nah, Vitality ini sebenarnya dibanderol dengan harga yang jauh lebih murah dan berisi yang kurang lebih sama, yaitu vitamin C, vitamin D, dan beberapa suplemen lain yang bagus untuk tipe angel ataupun KP ataupun tank kalian ya. Ininya tipe seluruh ikan kalian. Nah, setelah jadi kita cuman aduk terus didiamkan. Berapa lama? 15 menit sampai 20 menit. 15 sampai 20 menit. Sebenarnya paling gampang adalah masukin ini ke dalam kulkas, guys. Kalau masuk ke dalam kulkas, nanti tuh dia akan besok paginya tuh agak ngering dia. Kalau kita ada hasil pelet yang pernah masuk kulkas kan, pakai yang lain. Ah, ini. Terus dimasukin dalam kulkas. Nanti akan balik lagi kering, cuman dia soft. Tuh. Gampang banget hancur, lihat. Ya, gampang. Oke, kita tunggu bentar. Nah, karena ini posisinya banyak dan kita akan tuangin, kita mungkin bisa kasih ini sedikit nih. Oke, terus dimasukin bentar biar nyerap. Ini flake itu sebenarnya bisa buat ikan apapun ya? Iya. Jadi mau tank bisa, angel bisa, KP bisa, ya. jadi jenis sebutannya juga bisa. Ya, betul. Nah, ini sekalian buat makan rame-rame. Oke. Nah, ini kita masukin sedikit biar nyerap semua. Kalau kalian nanti ke depannya kalau mau pakai 1 mili bisa pakai 1 mili aja, mau 2 mili bisa pakai 2 mili ya. Oke. 15 minutes later. Nuanginnya berapa banyak nih? 1 sendok. Ngasih tahu kalian bahwa sebenarnya kasih makan ikan-ikan yang sulit kayak gini tuh sebenarnya masih bisa dan jangan dibiarkan juga kelaparan sebenarnya. Jadi sifatnya memang kita harus membantu mereka untuk kasih makan. Nomor 1, arus yang mati itu bagus ya, kasih mereka kesempatan untuk makan ya sebenarnya. Jadi kurang lebih mungkin sekitar 5-10 menit terus air tuh mulai diangkat lagi. Tapi hati-hati kasih makan live feeding itu, ikan tuh suka gampang sakit ya. Karena itu kita selalu merekomendasikan menyimpan Sikkem Paragard karena saat kasih makan live feeding itu ikan tuh suka lebih sering sakit ya gitu. Ini juga sebenarnya bagus banget buat kasih makan ikan apapun ya di depan. Juga nanti kita akan kasih lihat beberapa dikit ya. Ini kita akan bagi-bagi. Yuk kita mulai feeding ya. Habis itu kita akan tutup endingnya dengan produk-produk yang baru dari Sikkem ya.
Nah ini kita kasih makan ikan piranha kita yang terakhir nih. Tuh. Namanya King Angel Fish. Dia masih ada di sini. Dan masih umurnya masih kecil, dia udah makan pelet by the way. Dia makan hampir apa aja. Dan ini salah satu ikan yang paling tough ya. Buat makan nih, kekencengan dia. Satu lagi. Tuh, makan. Oke, nah untuk kalian yang udah tahu dan pingin coba lebih lanjut mengenai produk-produk yang baru dikasih tahu, semua ada tersedia di toko Java, Tokopedia kita di Javarif ataupun Shopee kita di Javarif Indo. Dan kita punya Tokopedia yang lain yaitu mungkin Java Petco Semarang, Java Petco Tangerang, dan Java Petco yang lain ataupun reseller terdekat kalian untuk mencari produk-produk kesayangan kalian. Jadi hari ini itu adalah tips and trick buat kalian untuk yang pingin tahu bagaimana cara memelihara ikan yang memang susah dikasih makan. Cuman kalian nggak perlu takut karena banyak banget yang bisa dicoba. Nah kalau misalnya kalian nggak mau nyari yang contoh yang tadi ya bloodworm atau apa dan butuh pembawa penambah nafsunya, ini adalah produk-produk yang bisa kalian pakai untuk ikan-ikan kesayangan kalian di rumah. Itu aja dari gua Niko, terima kasih banyak telah menonton video kita hari ini. Thank you, take care, bye-bye.